Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sabrina dari kelas 11 IPA 3. Di sini, saya akan membuat percobaan kalorimeter sederhana dari bahan yang sederhana juga. Apa aja bahannya? Nah, jadi di sini bahan-bahan sederhana yang dibuat untuk pembuatan kalorimeter sederhana adalah cup styrofoam. Di sini ada air 100 ml. Di sini ada pensil sebagai pengaduk. Oh ya, usahain pengaduk kalian itu yang isolator ya, yang tidak menghantarkan panas gitu. Di sini ada close system. Di sini saya menggunakan kardus. Saya membuat lubangnya 2. Yang pertama untuk pengaduknya, yang kedua untuk termometer. Dan saya menggunakan deterjen untuk bahan larutannya. Nah, di sini ada yang kurang, guys. Jadi di sini tidak ada termometer. Nah, oleh karena itu, bagi kalian teman-teman di rumah yang kira-kira mempunyai termometer, kalian bisa menggunakan itu untuk mengukur suhu air dan suhu setelah air dan deterjen itu dicampurkan. Oke, bahan-bahannya udah ada semua. Sekarang tinggal proses pembuatan. Let's get started. Nah, langkah awalnya adalah kalian campurkan air ke dalam cup styrofoam. Setelah itu, kalian tutup pakai close system. Nah, di sini udah ada pengaduk ya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya tidak menggunakan termometer. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ada termometer di rumah, kalian bisa mengukur suhu airnya terlebih dahulu. Ukur di lubang yang sudah disediakan ya. Ada 2 lubangnya. Kalian ukur, kalian lihat suhunya itu berapa. Misalnya suhunya 20 derajat Celcius gitu. Oh, berarti suhu air yang pertama itu adalah 20 derajat Celcius. Terus, setelah kita mengetahui suhu air tersebut, kita campurkan ke dalam deterjen. Di sini teman-teman bisa menggunakan garam dapur atau yang lainnya, tapi di sini saya menggunakan deterjen aja sebagai bahan untuk larut. Nah, setelah itu kalian tutup lagi pakai close system. Kalian aduk sampai bener-bener larut gitu, guys. Biar kita bisa tahu tuh suhunya berapa gitu kan. Nah, setelah kalian yakin ini bener-bener udah larut, kalian hitung lagi pakai termometer. Kalian ukur tuh suhunya berapa. Nah, kalau misalnya suhunya naik itu berarti exotherm, tapi kalau misalnya suhunya turun itu endotherm. Misalnya nih, kan suhu awal air itu adalah 20 derajat Celcius. Misalnya kalian masukkan deterjen ke dalam, suhunya menjadi 22 derajat Celcius, berarti reaksi ini namanya reaksi exotherm. Tapi kalau kalian masukkan deterjen ke dalamnya, tapi suhunya itu makin turun dari 20 derajat Celcius ke 18 derajat Celcius, ini berarti namanya reaksi endotherm gitu. Nah, di percobaan kali ini saya menggunakan reaksi exotherm, guys. Kenapa saya bisa bilang ini adalah reaksi exotherm? Karena jika deterjen ketemu air, itu pasti suhunya akan naik gitu. Itu pasti akan jadi panas ya kan. Misalnya kalian nyuci pakaian gitu, dalam kehidupan sehari-hari aja ya. Kalian nyuci pakaian. Nah, tangan kalian tiba-tiba panas nggak sih setelah memegang campuran antara deterjen dan air tersebut? Nah, seperti itulah kira-kira reaksi exotherm, yaitu menghasilkan kalor dari sistem kelingkungan gitu. Nah, di sini saya tidak menggunakan reaksi endotherm ya. Saya hanya menjelaskan saja. Reaksi endotherm itu artinya menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Kita ambil contohnya adalah pelelehan es batu, melelehnya es batu gitu kan. Lingkungannya adalah udara, es batunya adalah sistem gitu. Nah, jadi kalau misalnya es batunya itu nggak ditaruh di kulkas atau kalian biarin aja di udara terbuka, itu pasti akan meleleh. Nah, seperti itulah contoh reaksi endotherm, yaitu penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Seperti itu, guys. Oke, jadi itulah cara pembuatan kalorimeter sederhana dari bahan yang sederhana juga. Semoga bermanfaat. Thank you for watching these videos. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.